Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku mau bahas sesuatu yang penting banget buat kita yang belajar komunikasi publik, yaitu structure of speech, atau dalam bahasa gampangnya, struktur dalam sebuah pidato. Kenapa penting? Karena pidato tanpa struktur itu kayak rumah tanpa fondasi, bisa roboh kapan aja. Struktur bikin pidato kita lebih mudah dipahami, mengalir, dan pastinya menarik buat didengar. Nah, secara umum, pidato itu punya 3 bagian utama. Yang pertama, pendahuluan atau introduction. Yang kedua, isi atau body. Yang ketiga, penutup atau conclusion. Sekarang kita bahas satu-satu ya, biar lebih jelas. Yang pertama yaitu pendahuluan atau bahasa Inggrisnya introduction. Bagian ini adalah kesan pertama kamu ke audiens. Jadi jangan langsung serius, buat suasananya hidup dulu. Kamu bisa mulai dengan cerita pendek, pertanyaan menarik, fakta unik, atau bahkan lelucon ringan. Tujuannya cuma satu, menarik perhatian audiens. Selain itu, di bagian pendahuluan juga penting untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pidato kamu. Misalnya, halo semuanya, perkenalkan saya Puspa. Hari ini saya mau ngajak kalian ngobrol tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Sederhana tapi jelas kan? Audiens langsung tahu kamu siapa dan mau ngomong apa. Yang kedua yaitu isi atau bahasa Inggrisnya body. Nah, ini bagian paling penting, inti dari pidato kamu. Di sini kamu jelaskan ide utama kamu dengan beberapa poin pendukung. Biasanya isi pidato dibagi jadi 2 atau sampai 3 poin utama biar gak terlalu padat. Misalnya, kalau topiknya tentang pentingnya komunikasi efektif, kamu bisa bagi jadi 3. Yang pertama itu kenapa komunikasi itu penting, yang kedua hambatan dalam komunikasi, dan yang ketiga cara berkomunikasi yang baik. Setiap poin dijelaskan dengan contoh nyata atau pengalaman pribadi supaya lebih hidup dan gak terasa kayak baca teks. Kuncinya, ngomonglah dengan aluran jelas dan gunakan transisi yang halus antar poin. Contohnya kayak gini. Nah, setelah kita tahu kenapa komunikasi itu penting, sekarang yuk kita bahas hambatan yang sering muncul. Nah, kalimat kecil kayak gini bikin audiens gak bingung dan tetap ngikutin alur kamu. Untuk poin yang ketiga yaitu penutup atau conclusion. Bagian ini sering diremehkan, padahal justru penutup yang kuat itu yang bikin pidato kamu berkesan. Di bagian ini, kamu bisa menyimpulkan isi pidato kamu secara singkat dan meninggalkan pesan yang membekas. Misalnya, jadi teman-teman, komunikasi bukan cuma soal bicara, tapi juga soal mendengar dan memahami. Kalau kita bisa menguasai itu, hubungan kita dengan orang lain jadi pasti lebih baik. Dan terakhir, tutuplah dengan kalimat yang kuat atau inspiratif. Bisa berupa kutipan, ajakan, atau refleksi singkat. Contoh, mulailah berkomunikasi dengan hati karena dari sanalah kepercayaan tumbuh. Nah, itu tadi 3 bagian utama dalam struktur pidato, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Kalau 3 bagian ini kamu kuasai, dijamin pidato kamu bakal lebih rapi, menarik, dan gampang diingat sama audiens. Ingat, ngomong di depan orang itu bukan cuma soal suara, tetapi juga tentang menyampaikan pesan dengan alur yang enak didengar dan mudah diikuti. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa practice makes perfect. Makin sering kamu latihan, makin natural kamu ngomongnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.